akun nggak ada itu saya langsung ya Allah ini terus gimana? 5 anak-anak ini mau saya apain gitu. Wong kemarin saja nemenin mereka tumbuh gitu tuh sulit, tapi ada teman untuk berbagi, berdiskusi, ya, berbagi, mencari gimana, solusi, gitu betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Novianti di acara podcast Berbicara, dan pada hari ini kehadiran tamu spesial banget, dan ini adalah bestie saya, Mbak Bertiana Cahyani SE. Harus pakai SE ya? Enggak usah juga nggak apa-apa. Sekolahnya mana? Oh iya benar, 4 tahun. 4 tahun. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ini perempuan luar biasa. Nah, siapa yang tak kenal dia kalau di sekitaran Karawang, gitu ya. Beliau mempunyai 5 anak, dan kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar kisah kehidupan. Semua orang pasti punya perjalanan ya, teman-teman semua, perjalanan kehidupan yang berbeda-beda ya. Ada yang roller coasternya agak wing gitu ya, ada yang datar-datar aja. Dan sebelumnya saya mau menginformasikan beliau saat ini merupakan single parent. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya ceritanya. Dan saat suami meninggal itu kalau tidak salah pada saat COVID. Nah, boleh diceritakan dulu nih Mbak Berti, bagaimana ceritanya pada saat beliau pergi. Iya, jadi Mbak Novi dan teman-teman, sebenarnya ini adalah ruang publik pertama saya bercerita tentang kehilangan orang yang paling saya sayangi. Karena kalau sebelumnya kan hanya teman-teman bercerita, saya ceritakan gitu, tapi tidak pernah saya share ini ke ruang publik. Jadi ketika Mbak Novi mengkonfirm ke saya untuk bercerita, saya pikir ini challenge buat saya untuk sepertinya nggak apa-apa kalau ini diceritakan gitu, karena memang nggak ceritanya itu bukan karena apa-apa, karena saya memang belum siap untuk menceritakan itu, terlalu menyedihkan, terlalu sedih buat saya untuk diceritakan. Jadi memang saya kehilangan sudah 3 tahun yang lalu ya. 2021, 2022 ya? 2021, 5 Juli 2021. Dan tentunya saya nggak pernah nyangka bahwa saya akan kehilangan secepat itu. Dan ketika sakit, saturasinya rendah pun saya masih husnuzon sama Allah. Pasti akan baik-baik saja, pasti akan balik ke rumah dengan baik gitu ya. Tapi yang membuat saya tidak menyesali adalah saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan dalam menemani di hari-hari terakhirnya, walaupun saat itu karena COVID jadi tidak bisa mendampingi dekat ya. Betul. Saat itu Mbak Berti nggak positif ya? Enggak, saya dan anak-anak alhamdulillah semuanya negatif. Jadi tidak bisa. Iya, jadi dan itu pun saat diberitakan tidak ada pun saya masih tidak percaya kalau nggak ada gitu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya saya nggak percaya gitu ya. Fase denial itu cukup lama saya dan anak-anak Mbak Novi. Butuh waktu lama gitu, dan sampai dulu itu kalau sore itu saya masih nunggu jam 5 biasanya Abi pulang gitu. Anak-anak pun kayaknya nanti Abi cuma pergi sebentar nanti pulang gitu. Jadi fase denial kami itu cukup lama Mbak Novi saat kehilangan ini. Jadi dari proses ketika dinyatakan positif COVID itu total sampai beliau pergi itu berapa lama? 2 pekan Mbak. 2 pekan. Jadi saya di rumah, saya ngurus di rumah itu sepekan. Kemudian karena saturasi turun terus dan saat itu oksigen juga sulit ya. Iya, lagi yang tinggi ya. Terus kami cari rumah sakit, dan saat itu memang semua rumah sakit penuh semua ya. Panik, kemudian karena saat itu kalau saya nelpon sendiri ke rumah sakit sulit ya Mbak. Jadi waktu itu dibantu sama kantor untuk mencari rumah sakit gitu. Jadi alhamdulillah saat itu. Tapi yang saya dengar itu tidak langsung masuk ke ruangan ya. Sempat di saat lagi rame banget itu di lorong ya. Iya. Dan ini Mbak,
saat itu kan ngantri. Mm-mm. Dan itu Mbak Novi, itu terakhir kali saya ketemu sama Situ. Adi, lihat wajahnya, karena setelahnya itu kita tetap video call, tapi saya melihat terakhir kali wajahnya itu. Dan Mbak Novi, saat saya ngantar ke rumah sakit itu kan udah ngedek aja ya. Pak Kunfi bilang gini, Dek pakai APD gitu. Udah, pokoknya kita berangkat langsung ke rumah sakit gitu. Gitu ya. Dan kan ke rumah sakit Primaya Mbak. Sebenarnya dari rumah kan deket banget ya. Deket banget, betul. Itu tuh saya muter ke Galuh karena udah nggak connect. Nggak connect antara saya nyetir bawa Abi itu, saya udah nggak connect. Lewat mana itu pun nggak, ternyata kok saya muter ke sini gitu. Dan ditutup polisi itu kan Mbak. Bu nggak bisa lewat sini gitu, karena memang saat itu masih tingginya gitu. Jadi itu terakhir kali saya ketemu sama Pak Kunfi juga saat itu di ruangan kayak ruang periksa Mbak, di sebelum dapat ruangan mengantri. Iya gitu. Itu terakhir kali saya ketemu beliau. Saya habis nganterin beliau itu saya nangis di parkiran ya Mbak. Karena ya Allah, ini beneran ya saya seperti ini ya. Walaupun saat itu nggak ada kepikiran akan segera kehilangan untuk selamanya. Iya, tapi sedih banget karena harus ke rumah sakit, saya nggak bisa nemenin gitu. Iya, ya teman-teman, nggak akan ada orang pernah siap untuk kehilangannya. Tapi untuk ketika kehilangan pun untuk benar-benar menjaga hati ini tidak mudah gitu ya. Ditambah yang saya tahu ya, Mbak Berti beserta Pak Kunfi ini merupakan juga orang terdekat saya. Udah kayak soulmate gitu berdua. Saya jadi udah mau nangis dulu malah. Udah kayak soulmate yang mungkin Mbak Berti di sini sebagai perempuan juga diagungkan lah gitu kan. Maksudnya bener-bener di selayaknya seorang perempuan gitu ya. Di treatment selayaknya perempuan. Mungkin nggak ada hal yang berat dibebankan ataupun kan saat itu Mbak Berti udah menjalankan bisnis. Sudah ya. Tapi belum sebesar sekarang gitu, ataupun belum ada sampingan ngajar seperti sekarang gitu. Pokoknya fokus bawa tugas sebagai seorang istri, nomor satu menjaga anak, terus menjadi manajer rumah tangga gitu ya, itu ya. Dan saat itu kan sudah mempunyai anak 5 dan yang anak terakhir itu 2 tahun setengah ya? Belum Mbak Novi. Dede Ayah itu masih ASI, belum selesai, jadi belum 2 tahun. 18 bulan waktu itu. 18 bulan. Jadi memang rasanya bilang nggak sih, saya ikut Pak Kunfi aja gitu. Saya mau ngapain gitu, kalau orang tempat saya bersandar nggak ada, orang yang paling baik sama saya, orang yang paling menerima saya apa adanya udah nggak ada, orang yang memperlakukan saya dengan sebaik-baiknya itu nggak ada. Saya mau ngapain gitu. Jadi itu saya cukup lama ya Mbak Novi, saya bertarung dengan diri saya sendiri gitu ya. Di sisi lain juga sedih juga, karena pasti ada lubang yang kosong gitu. Dan ada 2 tugas ya. Satu, mengelola hati diri sendiri dan menjaga anak-anak untuk menerima. Itu kan butuh saya 2 nih untuk kita memberikan kenyamanan anak-anak dan anak-anak bisa nerima, ya kita duluan gitu kan ya. Itu yang hal yang nggak mudah. Jadi tema kali ini adalah kehilangan dan bangkit kembali nih Mbak Berti. Nggak mudah tentu. Kalau untuk melupakan itu nggak boleh lah ya, karena itu adalah perjalanan yang Masya Allah indah tentu ya. Nah, dan ini terjadi ya. Dan ini terjadi. Untuk tadi kehilangan, akhirnya mau tidak mau dipaksakan, boleh kita bilang ya, izin. Namanya kan dipaksakan. Dipaksakan harus bangkit. Saya dipaksa untuk kuat. Ya, boleh diceritakan bagaimana proses untuk dari kehilangan bangkit, mulai dari mana gitu? Saya sendiri kah? Ataupun anak-anak, seperti apa treatment ke anaknya gitu? Boleh di-share. Jadi Mbak Novi, kita saja ketika mendidik, membesarkan anak-anak berdua dengan suami saja sulit, apalagi sendiri gitu. Dan ini ketika Pak Kunfi nggak ada itu, saya langsung ya Allah, ini terus gimana? 5 anak-anak ini mau saya apain gitu? Kemarin saja nemenin mereka
tumbuh gitu tuh sulit, tapi ada teman untuk berbagi, Berdiskusi, ya, berbagi, sebaiknya mencari gimana solusi, gitu betul. ya. Ini tuh saya gimana? Jadi dua hal yang memang saya takutkan dan Iya. mungkin ibu-ibu orang tua tunggal di sana yang ditakutkan adalah masalah finansial dan masalah parenting atau pengasuhan. Iya, karena sosok ayah tetap Ya, dibutuhkan. betul. Jadi ketika separuh jiwa kita nggak ada, tentunya tanggung jawab itu berpindah ke kita. Iya. Masalah finansial juga masalah parenting. Jadi saat pagi itu Abi nggak ada, saya tuh langsung mikir gini Mbak Novi. Jadi sedihnya itu bukan pas saat itu, tapi setelah dimakamkan saya itu baru rasa, oh ini benar nggak ada ya, Nggak ada, gitu. Saat itu saya mikir, ya Allah, anak-anak ini gimana nanti sekolahnya, anak-anak nanti selanjutnya mau ke jenjang mana? Betul, akan gitu seperti kan? apa gitu. Jadi ini bukan, dan kemudian ini bukan masalah lo kurang iman, bukan. Ini adalah step yang memang harus dijalani gitu. Pasti akan mikir ke situ. Terus guru saya tuh bilang, karena nemenin saya dari ketika Abi nggak ada itu, terus kan saya langsung telepon gitu. Terus langsung nemenin saya, dan saya harus gimana, Umi saya harus gimana gitu, karena waktu itu kan bapak ibu juga di Lampung ya. Saat itu Umi nemenin saya terus bilang, Mbak, anak-anak itu milik Allah, jadi biar Allah yang urus gitu. Setelah Umi bilang gitu, saya langsung, oh ya Allah, iya bener ya, bahwa anak-anak itu miliknya Allah, bukan di kuasa kita mau ngapa-ngapain juga. Kalau nggak Allah izinkan, nggak akan terjadi gitu. Nah, saat Umi bilang begitu, saya jadi kuat lagi untuk, kan saat itu Pak Gusmi juga belum dimakamkan ya Mbak. Jadi saya kuat untuk ke rumah sakit, untuk lihat yang terakhir kalinya. Karena kan harus banyak administratif yang diurus kalau saat betul, COVID kemarin ya. Dan setelah itu yang menguatkan saya Mbak. Menguatkan saya, ya anak-anak ada yang ngurus. Kalau pelindungnya di dunia sudah nggak ada, berarti Allah yang akan melindungi langsung mereka gitu. Itu yang menguatkan dari sisi pengasuhan ya Mbak. Kemudian sisi finansial, saat itu saya bingung banget ya Mbak. Bingungnya gini, saya harus ngapain? Karena dulu saya nggak pernah ngurusin soal tetek bengek soal keuangan, karena semuanya diurus Pak Kunti, saya tinggal terima beres saja. Saya nggak pernah bayar token listrik, saya nggak pernah bayar TGS, nggak pernah, semua udah beres ya. Gitu ya. Nggak pernah saya ngurusin itu. Akhirnya saya memaksakan diri ngambil sertifikasi perencana keuangan Mbak. Jadi CFP ya, Certified Financial Planner. Awalnya itu cuma biar saya bisa ngelola duit ini gitu. Amanah dari, ya maksudnya yang sudah ditinggalkan beliau, jangan sia-sia ya. Kita kan masih panjang, anak yang 1,5 tahun ini aja gitu. Jadi niat saya hanya itu Mbak. Tapi Masya Allah, mungkin ini jalannya Allah ya, ternyata sekarang ilmu tersebut bisa saya bagi ke orang lain, ke keluarga-keluarga yang lain, juga ke UMKM ya Mbak sekarang. Jadi dan saat itu mungkin Mbak Novi lihat ya Mbak, saya setelah masa idah selesai, saya ada beberapa kali maksudnya sharing ya Mbak, sharing ke sekolah atau ini tentang parenting maupun tentang keuangan. Itu bukan karena saya sudah kuat Mbak, bukan, tapi ternyata ketika saya berbagi, itu yang membuat saya jadi lebih kuat. Prosesnya, membersamai orang lain itu membuat lebih kuat. Dan memang saya awalnya memaksakan diri Mbak. Saya memang memaksakan diri saya untuk melakukan sesuatu gitu, karena kalau saya tidak melakukan sesuatu, bisa-bisa saya akan mati gitu. Nah, ini ada kata-kata memaksakan menarik nih ya. Apa yang membuat Mbak Berti, titik balik Mbak Berti, oh saya harus bangkit? Apakah dari anak-anak ini, ataukah memang pernah ada obrolan berdua gitu, bahwa semua orang pengen hidup
bermanfaat ya, terutama apa yang ditinggalkan oleh almarhum. Ketika Mbak Berti melakukan kebaikan juga akan terus berlanjut ya. Iya. Apa karena akhirnya memaksakan inilah, apa titik balik dari Mbak Berti sendiri? Iya. Jadi memang saat bersama Pak Kunfi dulu ya Mbak, pas saat awal menikah gitu, salah satu visi keluarga kami adalah senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Gitu, yang ini saya pegang sampai sekarang, melanjutkan cita-citanya Pak Kunfi juga yang kemarin memang sudah banyak berbuat untuk masyarakat gitu. Jadi saya pun bersemangat untuk itu gitu, karena selain itu memang sudah jadi cita-cita kita gitu. Ini juga untuk ke anak-anak ya Mbak, bahwa hidup kita ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, bahwa apa yang kita punya mungkin bisa jadi ini cara Allah untuk kita lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita teladan anak kita ya. Betul, dan Mbak. yang saya tahu Pak Kunfi itu kan juga aktif ya di DKM, termasuk pendiri lah dari DKM awal banget ya. Kebetulan juga ke saya gitu kan sempat ngobrolin gitu. Jadi mau melanjutkan, itu pentingnya visi misi ya Mbak Berti ya. Jadi dari awal sebelum menikah ternyata baru menikah pun hal tersebut sudah dibicarakan. Jadi mau dibawa kemana gitu Mbak? Iya, dan ternyata saling nguatin dan pola pikirnya bahwa kita sebagai orang tua cerminan ya, yang buat tadi anak-anak memaksakan diri untuk berbagi, anak-anak jadi lihat. Ibu saya Mbak. bangkit, ibu saya kuat. Akhirnya saling berpelukan bahasanya. Betul. Dan ini Mbak Novi, ternyata setelah perjalanan 3 tahun ini Mbak, yang soal bangkit tadi, ternyata kita itu karena kan untuk orang tua tunggal kita punya anak yang harus sembuh duluan, yang harus bangkit duluan itu adalah kita Mbak. Jadi kita nggak bisa menghandle anak-anak dengan baik, nemenin mereka dengan baik kalau kita itu masih punya luka, masih punya rasa sedih gitu. Nggak apa-apa sedih, tapi tetap melakukan sesuatu gitu. Jadi setahun itu Mbak Novi saya menyembuhkan diri saya. Setahun pertama itu saya menyembuhkan diri saya. Baru setahun berikutnya saya bisa fokus ke anak-anak. Sebelumnya ya mengalir apa adanya anak-anak. Saya tidak punya target apa-apa ke anak-anak. Di setahun pertama saya biarkan diri saya untuk sembuh, pulih. Ternyata setelah saya pulih, saya bisa menghandle anak-anak dengan baik gitu Mbak. Gitu. Ini bangkit dan pulih itu ya ada kaitan tentu dengan support system ya teman-teman ya. Yang saya tahu Mbak Berti pun di lingkungan perumahan sangat disayangi gitu, sangat disayangi sama Pak Kunfi gitu kan. Jadi sempat saya kontak saat almarhum meninggal, saya kontak temen yang tinggal, butuh apa? Ini udah ada gitu kan. Jadi seberapa penting support system menurut Mbak Berti, dan siapa aja sih yang support system di luar dari keluarga inti gitu kan? Iya Mbak, jadi ternyata yang membuat kita bisa tetap berdiri tegak di sini adalah benar support system Mbak. Keluarga tentunya ya Mbak, yang mereka nggak perlu nanya apa-apa, tapi mereka ada di sisi kita. Di sisi kita ya. Nggak perlu mereka bilang kamu yang sabar ya. Nah itu kayaknya menurut saya kalau lagi duka gitu kata-kata sabar tuh kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri Mbak. Setuju, nggak mudah. Kamu yang sabar ya, demi anak-anak. Itu benar-benar pepesan kosong Mbak. Jadi aku kurang sabar apa? Aku kurang tawakal apa sama Allah? Aku kurang ikhtiar apa? Aku kurang doa apa? Jadi untuk orang-orang yang sedang berduka bukan ini, tapi ditemenin gitu. Dan inilah support system saya yang ada teman-teman ngaji saya, terus teman-teman di lingkungan yang mereka nemenin ibu sampai bikin aplusan. Saya ingat banget bikin aplusan buat pokoknya buat kita saya kontak kan, jangan biarin Mbak Berti sendiri ya gitu. Iya benar Mbak. Ganti-gantian ya. Iya, terus nanyain ibu lagi pengen makan apa gitu. Terus ada juga tetangga gini, ibu mobilnya kayaknya butuh diservis tanggal sekian gitu. Nanti saya aja Bu gitu. Terus ibu kalau butuh tukang apa-apa bilang sama kami ya Bu gitu.
Dan itu yang membuat saya nggak sendiri gitu Mbak. Iya betul. Sebagai penguat juga ya. Dan mereka memang benar-benar tulus nemenin kita, bukan kemudian hanya kata-kata saja, kamu yang sabar demi anak-anak. Action bukan. ya. Ya action. Dan sampai ngejagain anak-anak iya, gitu kan. Bu, kita aja yang jemput anak-anak, ibu istirahat aja gitu Bu, biar anak-anak main di tempat kami gitu. Jadi ternyata ketika kita sedang kehilangan, terluka, bersedih gitu, memang support system itu yang kamu tuh gak usah ngomong apa-apa, kamu tuh cukup ada di dekat saya gitu aja. Jadi kayak nggak butuh ceramah, itu udah nggak butuh Mbak. Intinya ada di sisi aja. Ataupun kalau memang care ya udah bawa jajanan gitu ya, susu buat anak-anak atau mainan, itu cukup itu aja ya. Cukup itu buat kami yang kehilangan, karena kami nggak butuh semacam itu karena berproses ya. Betul Mbak. Sampai 3 tahun tapi juga saya masih di fase tahun pertama ya. Fase tahun pertama atau 3 bulan pertama. Sempat marah dan kesel nggak sih? Atau bukan marah dan kesel tapi ya Allah kenapa aku? Gitu. Ya, iya Mbak. Dan karena kalau dulu kan cerita itu sama Pak Kunfi ya Mbak. Iya ya, apa-apa ngomong, apa-apa ngobrol. Dan dia dan Pak Kunfi itu tipe yang mendengarkan, jadi dengarkan istrinya gitu ya. Nggak pernah terus mencelak, kamu ini Mas, nggak pernah. Dia mendengarkan dengan baik, ngantuk-ngantuknya, capek-capeknya dia kerja ya. Jadi ini tentu berasa banget ya Mbak. Dan saya nggak punya, gini kan, ketika sama suami saya punya masalah kan langsung cerita ya Mbak. Kalau sama teman kan kita harus izin dulu. Mau cerita Mbak Novi, gitu. Mbak Novi ada waktu nggak? Ini keburu, masalah ini keburu, sudah nggak butuh solusi lagi. Saya udah ngerti solusinya gitu. Jadi pengennya, karena saya kalau punya unek-unek ya langsung keluarin gitu. Aja gitu. Sebenarnya butuhnya tempat gitu, ya, tempat untuk bercerita. Iya gitu Mbak. Dan ternyata ya itu kadang pernah tuh Mbak, saya ngomongin temen, aku pengen cerita dong. Oh bentar ya, lagi di jalan, bentar ya. Saya udah nggak mood lagi gitu Mbak. Oh iya. Jadi beda-beda. Oh iya, berarti memang saya akan mencoba terbiasa dengan ini. Jadi ya nangis aja sama Allah Mbak. Iya. Benar. Jadi Mbak Novi, saya 2 tahun nggak bisa tidur malam Mbak. 2 tahun. Ya. Ini baru tahu loh. Baru tahu ya saya ya 2 tahun nggak bisa tidur malam. Anak-anak nemenin saya. Tapi sholat tahajud mungkin, alhamdulillah. Anak-anak nemenin saya karena mereka tuh, Bunda kita bobo sama Bunda aja. Jadi kita bobo berlima jadinya Mbak, karena kakak kan di pesantren yang satu. Bobo berlima 2 tahun baru. Sekarang Bunda udah nggak apa-apa, kalian boleh balik ke kamar masing-masing. 4 tahun jadi. Ya, pokoknya 2 tahun itu sampai tidur bareng. Tidur bareng Mbak, karena mereka tahu saya saling menguatkan. Gak bisa tidur Mbak, terus sore kayak orang ngeblank gitu Mbak. Iya tadi karena gitu. Diperlakukan, maksudnya Pak Kunfi ini memperlakukan istrinya benar-benar istimewa lah gitu ya. Jadi ya ada bahasanya sih, mungkin emang beliau yang saya tahu baik banget. Dan itu kan dari teman-teman kantornya juga. Karena secara tidak langsung ada klien saya ternyata teman kantornya gitu kan. Terus ada teman saya yang seprofesi sama saya, taunya teman juga ya gitu sama Pak Kunfi pas tanda tangan juga itu Mbak Berti ya. Itu yang luar biasa. Jadi support system itu sampai sekarang Mbak Novi. Sampai sekarang. Karena perasaan pasti naik turun, betul nggak? Betul Mbak Novi. Saya nganterin anak sekolah aja masih nangis Mbak. Soalnya jalurnya sama itu aja kan. Jalurnya itu aja, terus masih suka sedih kalau ada anak orang lain yang diantar bapaknya gitu. Kalau dulu kebiasaannya gimana Maaf? Apakah memang ayahnya yang mengantar? Enggak, kalau pagi? Abi sebenarnya tidak pernah mengantar karena kan jam kantor jam 7 ya? Kantornya jam 7. Jadi sekarang itu sedihnya itu bukan untuk saya Mbak. Yang sekarang saya rasakan di tahun ketiga ini, sedihnya adalah bahwa anak-anak saya tidak punya ayah. Itu yang paling buat sedih. Kalau dulu aku sendirian, aku harus gimana ya Allah gitu. Kalau itu yang di tahun berikutnya adalah, ya Allah, aku sedih karena anak-anakku tidak punya ayah gitu. Itu yang buat karena tangki cinta itu tidak hanya untuk dari seorang ibu ya, tapi juga seimbang ayah. Iya Mbak. Iya, jadi Mbak Berti pun mau tidak mau belajar terkait harus bagaimana cara seorang ibu harus menjadi ayah. Nah iya benar, dan itu masih
masih saya belajar, walaupun saya tidak memaksakan diri saya harus sesempurna ibu dan ayah karena berat ya Mbak. Jadi Mbak Novi, saya kalau untuk anak-anak yang 3 ini kan mungkin agak cukup sosok Abi itu cukup ada ya. Tapi untuk yang 2 ya, untuk Zayan sama Ayah itu kan masih mereka belum kebayang seperti apa. Karena bondingnya belum lama. Betul. Sampai Dede Ayah itu bilang gini Mbak Novi. Kan saya puterin video-video itu. Video sama Abi. Terus Dede Ayah itu bilang gini, "Bunda, ini ya suaranya Abi. Suara Abi tuh kayak gini ya." Gitu. Karena belum pernah. Dia tidak terekam ya. Iya, karena masih umur setahun setengah saat itu ya, gitu. jadi nggak ini. Dan saya ingat kata-kata Ustadz Ajo Bendri ya, tentang parenting untuk orang tua tunggal, bahwa ketika kita ditinggal oleh oleh suami kita dan kita harus menjadi ibu juga ayah buat anak-anak, maka anak-anak ini pun tetap harus dikenalkan sosok ayah. Bahkan harus dalam setiap aktivitas kita ceritakan hebatnya ayahnya dulu seperti apa. Iya, ayah tahu nggak, dulu Abi tuh seneng banget loh kalau ayah bangun pagi gitu. Dulu Abi itu kalau habis makan, Abi langsung ini loh gitu. Atau misalnya pulang langsung ketemu ayah, mungkin ayah gitu. Jadi dia biar ngerasa ada touch juga dengan ayah. Bahwa Abinya tetap ada gitu. Dia tidak. Jadi ada bayangan sosok bapak itu seperti apa ya, figur bapak tadi. Betul. Karena itu kan berkelanjutan ketika dia dewasa ya. Iya. Dan itu akan datang ayahku kayak gini. Iya, jadi ada bayangan, ditambah alhamdulillah video-video tadi ya. Iya, gitu Mbak. Jadi ini yang saya ini kan ke anak-anak Ayah sama Zayan ya, yang sedikit memorinya dengan Abi. Perjalanan yang luar biasa dan gak nyangka ya, kita udah lumayan lama ngobrol, hampir 20 menit. Mbak Berti, kedepannya itu tetap adalah sebuah perjalanan yang kita tidak pernah tahu ya. Benar, dan tugas sebagai seorang ibu tadi masih harus Mbak Berti lakukan juga sebagai seorang ayah. Adakah keinginan ataupun visi untuk kedepannya, dan sudahkah mulai melibatkan yang besar ini nih, anak-anak besar untuk berdiskusi? Karena kalau menurut saya ya Mbak Berti, nomor 1 itu adalah komunikasi. Jangan pernah terlalu sering menganggap itu kamu anak gitu ya. Benar. Cuman bahasanya aja kita bahasa ke yang umur agak dewasa seperti ini, bahasa yang ke anak-anak seperti ini gitu. Jadi rencana ataupun pandangan dari Mbak Berti sendiri untuk kedepannya. Ya, terkait pengasuhan Mbak, atau terkait pengasuhan ini. Iya. Jadi benar yang tadi Mbak Novi sampaikan ya, komunikasi sama anak-anak. Jadi walaupun kakak Ica yang pertama kan kelas 3 SMA ya Mbak, walaupun di pesantren, tapi ketika jadwal telepon, video call atau jadwal jenguk, saya tetap ceritakan apa-apa yang terjadi di rumah, agar dia merasakan bahwa ada masalah ini, adik-adik seperti ini sama bunda gitu. Jadi tetap melibatkan dia. Kak Ica baiknya gimana ya, Mas Ayat ini mau habis SMP mau masuk mana ya gitu, menurut Kak Ica gimana gitu. Tetap saya libatkan dia, walaupun memang sudut pandangnya adalah sudut pandang anak-anak ya gitu, tapi saya tetap libatkan gitu. Dan kayak Mas Ayas yang laki-laki yang paling besar, ternyata saya nggak perlu bicara, dia sudah tahu bahwa punya tanggung jawab. Betul Mbak, dia ternyata kalau dia pulang sekolah, dia sempatkan waktu main sama adik-adik. Dan saat saya perhatikan, ternyata itu adalah permainan yang dulu Abi mainkan bersama dia, sama kakak. Jadi secara tidak langsung yang dia dapatkan saat sama almarhum terekam, dia ingat, jadi dia mau adik-adiknya merasakan apa yang dia rasakan. Masya Allah. Terus kalau misalnya saya sulit menghandle adik-adik ini, dia akan bilang, Mas Zayan, Bunda udah capek, Zayan nurut ya. Masih pengertian gitu. Adik-adik, Masya Allah. Gitu Mbak. Itu juga udah karunia terindah, luar biasa Mbak. Gak semuanya, dan ini alhamdulillah Allah bantu, Allah mudahkan Mbak. Masya Allah teman-teman, kita udah beberapa menit ya kita ngobrol, banyak insight juga yang kita dapat. Boleh pesan-pesan dari Mbak Berti untuk yang single parent gitu kan, untuk kedepannya harus seperti apa, atau mengelola rasa luka ini agar luka ini kenangan gitu, kenangan atau luka bukan untuk
kita terus membuat terluka, Mm-mm. tapi luka atau kenangan ini mensupport kita juga jauh lebih baik untuk ke depannya. Betul, iya Mbak Novi. Iya, untuk teman-teman yang saat ini mengalami kehilangan dan menjadi orang tua tunggal, tentu ini bukan hal yang mudah ya Mbak Novi. Pasti. Tapi pertama yang harus kita sadari adalah jangan pernah merasa kita sendiri. Ada kalau kita tidak punya misalkan teman, carilah circle-circle yang support kita. Iya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, ada orang-orang lain yang sangat menyayangi kita. Gitu. Nah, kemudian yakinlah, yakin bahwa ketika Allah mengambil satu hal dari kita, ternyata Allah itu mau ngasih dua hal yang lebih baik untuk kita. Nah, itu saya yakini sampai sekarang. Gitu. Kemudian, Mbak, ketika kita sedang jatuh, tetaplah untuk bergerak, tetaplah untuk bangkit pelan-pelan walaupun cuma selangkah. Jangan pernah berhenti atau balik arah Mbak Novi. Dan itu yang saya rasain Mbak. Saya walaupun tertatih-tatih, saya usahakan tetap berjalan walaupun tadi maksain diri Mbak. Iya betul. Gitu. Dan ternyata Allah sampaikan di titik ini gitu. Dan jangan pernah lepas untuk terkoneksi dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insyaallah Allah akan bantu kita ya Mbak. Masya Allah. Dan alhamdulillah dirasain banget sampai sekarang. Aduh, luar biasa. Ya tentunya nggak mudah turun naik ya. Yang pasti kita nikmati proses. Iya. Orang-orang nggak tahu kelojotannya kita Mbak. Iya. Nangisnya kita, sedihnya kita, lukanya. Tidak apa-apa teman-teman ya, dengan perasaan itu. Sedih itu wajar, terlebih kita perempuan. Memang dikasih kelebihan sama Allah perasaan dan air mata. Ya kan ya? Iya, Mbak. Karena air mata itu juga bisa jadi penyakit ketika kita ada sesak di dada tapi nggak ngeluarin gitu kan ya Mbak Berti. Jadi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Tadi setuju banget, nggak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada langkah sekecil apapun. Betul Mbak Novi. Dan ketika langkah tersebut tidak terbalas di dunia, tapi sudah tercatat sama Allah langkah kita, pasti Allah kasih energi yang luar biasa dari sekitar kita juga. Terima kasih, insight-nya luar biasa. Makasih banyak, saya juga dikasih ruang untuk bisa rilis, bisa bercerita sama teman-teman. Iya, teman-teman, semoga bisa mengambil insight juga dari obrolan kita berdua. Dan kita nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah siap untuk yang namanya kehilangan, tapi kita harus siap ketika kehilangan dan terjatuh untuk bangkit kembali karena Allah akan senantiasa bersama kita. Terima kasih Mbak Berti sekali lagi untuk kehadirannya. Mudah-mudahan next bisa kesini lagi untuk ngobrolin keuangan. Dengan senang hati. Karena beliau sekarang jadi makin alhamdulillah banyak panggilan untuk share tentang keuangan. Wanita panggilan. Kita ketemu lagi di podcast Novianti Berbicara selanjutnya. Terima kasih semua. Situ ngeliat sini bebas aja Umi. Lo gak usah ngeliat gue sepanjang ini juga gak masalah. Jadi, coba depannya, atasannya. Nah, ini apa buka nih? Mulai boleh. Oke. Itu udah on berarti. Aduh Besti, kita ketemu ya. Sekarang kita ketemu di layar, di podcast gitu ya. Biasa kita ngobrolin banyak hal ya Umi.